Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswandi dengan NIM 21025050150. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya dengan mata kuliah komputer grafik 2. Nah, yang pertama yaitu alasan memilih fakultas Vkom. Nah, alasan saya pertama, belajar banyak hal tentang komputer. Maksudnya, begitu banyak hal tentang komputer yang bisa kita pelajari. Calon mahasiswa jurusan komputer akan belajar lebih banyak tentang software, hardware, program, dan keseharian komputer. Jadi itulah salah satu alasan yang membuat saya memilih fakultas Vkom. Dan alasan yang kedua yaitu menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja yang dimaksud yaitu kita wajib bangga menjadi lulusan komputer. Hal ini karena kita memiliki kemampuan IT sehingga mencari pekerjaan lebih mudah, dan kamu teman-teman sekalian juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan lebih berpeluang. Selanjutnya, manfaat Vkom bagi mahasiswa Vkom atau manfaat komputer grafik bagi mahasiswa Vkom dan harapan Anda terhadap mata kuliah komputer grafik. Ya, salah satunya manfaatnya yaitu bidang perancangan. Dalam bidang perancangan, desain dan model objek yang dibuat di komputer untuk mendesain rumah, mobil, kartun, logo yang seolah-olah itu nyata merupakan dan pembuatan dari sebuah grafik komputer. Makanya saya di Vkom dan harapan saya untuk menjadi dalam bidang perancangan ini untuk kedepannya pekerjaannya layak banget. Selanjutnya, sebagai mahasiswa, ide bisnis apa yang dapat Anda jelaskan sesuai minat dan kemampuan tanpa bergantung untuk kuliahnya tertentu. Buatkan spesifikasi usaha tersebut. Yang pertama yang ingin saya buat misalnya jasa penulisan artikel. Kemudian yang kedua, jasa desain grafis. Yang ketiga yaitu bisnis online. Baik, selanjutnya, uraikan minimal 5 langkah untuk membuka usaha tersebut. Yang pertama, kita perlu melihat dari riset pasar. Kemudian menentukan nama dan membuat branding. Ya, kemudian yang ketiga, membuat rencana bisnis. Jadi kita harus membuat rencana dalam melakukan suatu usaha atau bisnis. Ya, kemudian membuat situs web atau platform online. Kemudian memasarkan bisnis. Nah, inilah salah satu guna dari mempelajari ilmu komputer. Salah satunya itu komputer grafik. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara mengatasi keterbatasan modal saat memulai usaha sebagai mahasiswa? Yang pertama kita lakukan yaitu memanfaatkan modal yang ada. Kemudian mencari bantuan dan dukungan. 3. Melalui usaha dengan skala kecil. 4. Mencari partner bisnis. 5. Menggunakan media sosial. 6. Memanfaatkan teknologi. 7. Mengikuti kompetisi usaha. Nah, inilah dari ketujuh ini kita harus meminimalisir bagaimana caranya membatasi modal saat mulai usaha sebagai mahasiswa. Nah, itulah trik-trik atau cara-cara yang pertama kita lakukan. Kemudian selanjutnya, apa saja yang Anda butuhkan untuk
usaha tersebut. Yang pertama tentunya ide usaha yang harus jelas. Kemudian rencana bisnis pemasaran. Tentunya kita harus punya rencana, ya. Kemudian modal. Nah, ini paling inti, modal yang kita tentukan. Kemudian kita harus membutuhkan tim yang solid, terus jaringan dan koneksi, teknologi dan infrastruktur, kemudian legalitas usaha, dan yang terakhir kemampuan untuk beradaptasi. Nah, bagi kita yang pemula tentunya kita harus mempelajari bagaimana cara membangun usaha ini dari nol kemudian menjadi suatu usaha yang besar. Kemudian selanjutnya dan yang terakhir itu uraikan potensi pendapatan dan keuntungan dari usaha yang akan kita jalani. Yang pertama itu pasar potensial. Maksudnya usaha yang memiliki pasar potensial yang besar akan memiliki peluang untuk mendapatkan pendapatan dan keuntungan yang lebih besar. Kemudian keunikan produk atau jasa. Jika usaha kita menawarkan produk atau jasa yang unik atau berbeda dari yang sudah ada di pasar, maka kemungkinan besar kita akan memiliki keuntungan yang lebih tinggi karena Anda dapat menarik pelanggan yang ingin membeli produk atau jasa yang lebih spesifik. Nah, yang ketiga, harga jual. Kenapa gitu? Saya tampilkan harga jual. Tentunya harga jual produk atau jasa kita secara tepat, sehingga kita dapat menawarkan harga yang kompetitif dan terjangkau bagi pelanggan, tetapi juga memberikan keuntungan yang memadai bagi bisnis kita. Kemudian yang keempat, biaya produksi. Biaya produksi tentunya kita meminimalkan biaya produksi dapat membantu meningkatkan keuntungan. Kenapa? Kita harus mencari cara untuk memangkas biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas produk atau jasa. Nah, kemudian yang terakhir, efisiensi operasional, yaitu memiliki operasional yang efisien yang dapat membantu mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Itulah gunanya efisien operasional, sehingga membantu meningkatkan keuntungan. Nah, yang tadi saya jelaskan adalah proyek potensi pendapatan dan keuntungan dan usaha yang kita jalankan. Ya, mungkin itulah hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.